Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja guru tertentu periode 3 tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Lului Kavita, peserta PPG guru tertentu tahap 3 periode 4 tahun 2025 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta pada program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 25081003202 dengan NIK 3308186607970004. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di SD Negeri Pancuran Mas kelas 3 dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi, hak dan kewajiban di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini anak-anak masuk semuanya? Masuk. Ada yang tidak masuk? Tidak. Sehat semuanya berarti ya? Iya. Siap melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oh, yuk. Sini, Mbak. Ke depan. Kita berdoa bersama-sama ya. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Islamitina wabil Muhammadin Nabi ya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Mbak. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari semuanya berdiri anak-anak. Setelah menyanyikan Indonesia Raya, kita akan membaca Pancasila bersama-sama. Bisa? Yang pertama menyanyikan Indonesia Raya, dimulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
dengan membaca Pancasila. Bersama-sama dimulai hitungan ketiga lagi ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, silakan duduk kembali. Hari ini kita mau pelajaran apa ya? Apa? Pendidikan Pancasila. Silahkan dikeluarkan bukunya, buku tulis, pensil atau pulpen serta LKS. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban di rumah. Apa? Kewajiban di rumah. Iya, hak dan kewajiban di rumah. Sebelum kita belajar, Bu Lolo akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ada melalui kegiatan pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan hak dan kewajiban di rumah. Jadi kalian diharapkan mampu menjelaskan hak dan kewajiban dan menyebutkan apa? Iya, hak dan kewajiban di rumah. Sebelum belajar hak dan kewajiban di rumah, masih ingatkah kalian kemarin kita belajar apa ya? Aturan, iya. Aturan itu apa? Segala sesuatu yang harus ditaati dan dijalan. Bener Mbak Harba. Nah, kalau di sekolah kita aturan ada bentuknya ada apa saja? Aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Kalau aturan yang tertulis itu bentuknya, contohnya ada apa? Memakai seragam. Siapa lagi? Masuk pukul 7. Piket. Kalau yang tidak tertulis? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya, terus? Menyapa orang lain. Iya, terus? Dan berbincang-bincangkan teman. Benar sekali. Semuanya masih ingat ya? Nah, kita akan menonton sebuah video dulu sebelum belajar hak dan kewajiban. Kita akan menonton video dulu. Diperhatikan ya. Sudah memberi makan Anta 2000. Coba ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Clara, Uma mau pergi dulu ya. Ya Uma, ya mandilah. Perginya jangan lama-lama ya Uma. Iya. Tapi sebelum Uma pergi,
ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Nusa kan kerjain semuanya. Biar hadiahnya berpusat. Enak aja. Saya kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nusa kerjain aku kamar, ngepel, sama sebarang deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu mah kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gelas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Ra. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Badan Nusa jadi bagus mulu. Apa yang tadi kalian lihat? Nusa dan Rara. Mereka sedang apa ya? Menjalankan apa? Kewajiban. Ada apa saja mereka melakukan apa saja? Mengepel, terus mencuci piring. Dan ada satu lagi yang mereka lakukan, bekerja sama, tidak berantem sama kakak dan adik. Nah, kita akan melihat satu lagi video. Diperhatikan ya. Share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat upload video selanjutnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan selama menonton video ini teman-teman yang pertama mampu memahami pengertian hak dan kewajiban dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi pelaksanaan hak dan kewajiban di rumah berkaitan dengan pakaian, makanan, menjaga kesehatan, dan tempat tinggal. Oke, teman-teman di sini ada yang masih ingat tidak ya? Hak itu apa sih? Lalu kewajiban itu apa ya, teman-teman? Oke, Miss Imas ingatkan kembali ya, teman-teman. Hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas diterima dan dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya teman-teman. Kita tidak boleh menuntut hak, sementara kewajiban-kewajiban kita tinggalkan, ataupun sebaliknya. Oke teman-teman, pelaksanaan hak dan kewajiban dapat kita temui di mana saja. Contohnya adalah di rumah. Nah, rumah itu merupakan tempat ternyaman untuk
berkumpul, saling bertukar pikiran, dan lain-lain. Nah, apabila hak dan kewajiban di rumah kita laksanakan dengan baik, maka akan tercipta keluarga dan rumah yang nyaman dan harmonis. Oke, berikut Miss sampaikan beberapa contoh hak kita di rumah. Yang pertama, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, lalu berhak mendapatkan pendidikan, lalu berhak mendapatkan perawatan jika sakit, lalu berhak mendapatkan waktu bermain bersama orang tua, lalu berhak mendapatkan waktu untuk bercerita kepada orang tua, berhak mendapatkan perhatian saat belajar, berhak mendapatkan uang saku atau jajan jika orang tua kita mampu ya teman-teman. Lalu kita juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Selanjutnya, hak kita yaitu mendapatkan makanan dan minuman yang bersih dan sehat. Selanjutnya itu mendapatkan pakaian yang layak. Lalu mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan waktu belajar yang cukup, lalu mendapatkan bantuan dari ayah dan ibu jika kita kesulitan. Nah, masih banyak lagi hak-hak yang perlu kita dapatkan di rumah. Oke teman-teman, selain hak ada juga kewajiban-kewajiban yang perlu kita laksanakan selama di rumah. Nah, yang pertama yaitu bersyukur karena telah disayangi oleh kedua orang tua. Kewajiban yang kedua yaitu kita wajib mematuhi perintah orang tua selama itu baik. Yang ketiga, membantu orang tua, kakak, adik jika mengalami kesulitan. Yang keempat, kita juga wajib belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, kita juga wajib menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang keenam, menjaga orang tua, kakak, dan adik. Yang ketujuh, membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, menyiram tanaman, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, yaitu kita wajib mendoakan kedua orang tua kita setiap hari. Dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang perlu kita laksanakan di rumah. Barusan kita menonton 2 video. Yang pertama tadi nonton apa? Nusa dan Rara. Yang kedua kita tadi nonton Miss siapa? Miss Imas. Nah, di Nusa dan Rara mereka melaksanakan apa? Kewajiban. Sudahkah kalian melaksanakan kewajiban? Sudah. Di mana? Apa yang sudah kalian lakukan? Mencuci piring. Ada apa lagi? Ngepel. Menyapu lantai. Rajin-rajin ya semuanya. Nah, yang kedua di Miss Imas. Tadi Miss Imas menjelaskan tentang apa? Hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau dimiliki oleh seseorang. Jadi, hak itu kita pasti didapatkan oleh semua orang. Semua orang memiliki hak. Nah, untuk mendapatkan hak, ada yang harus kita lakukan. Namanya apa? Kewajiban. Iya, apa tuh kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, agar kita merasa nyaman, mendapatkan hak, terpenuhinya hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Tidak perlu dimarahin, tidak perlu disuruh, kita harus melaksanakan kewajiban. Nah, materi hak dan kewajiban ada pada LKS halaman 36. Coba semuanya dibuka LKS-nya. Ada di halaman 36. Hak dan kewajiban itu ada di mana-mana. Pada hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban di rumah.
agar rumah terasa nyaman, kita senang tinggal di dalamnya, maka kita akan harus memenuhi kewajiban untuk mendapatkan hak. Nah, kewajiban di rumah, kewajiban dulu. Kewajiban di rumah, apa yang harus kalian lakukan? Merapikan tempat tidur, membantu orang tua, belajar di rumah. Pinter sekali. Banyak sekali kewajiban yang harus kita lakukan ya. Tadi sama Miss Imas juga disebutkan banyak sekali ya. Bisa kita lakukan di rumah. Nah, setelah melakukan kewajiban, kita menjaga nama baik, merapikan tempat tidur, mencuci piring, membantu orang tua, kita akan mendapatkan hak kita. Hak di rumah. Ada apa saja hak di rumah? Ada hak mendapatkan kasih sayang orang tua. Semuanya sudah disayangi orang tua? Sudah. Mendapatkan makanan bergizi? Sudah. Tiap hari makan bergizi? Hak mendapatkan pakaian yang layak. Bajunya yang dipakai sekolah sekarang layak nggak? Bagus-bagus, mendapatkan hak pakaian yang layak. Hak mendapatkan perlindungan. Kalau ada apa-apa sama orang tua kita dilindungi. Adakah di sini yang belum mendapatkan hak dan kewajiban? Ada? Semuanya sudah dapat? Sudah. Kita ulangi. Apa itu hak tadi? Ayo. Hak tadi apa? Oke, pinter. Selanjutnya kita akan, Bu Lulu akan membagi kelas 3 menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Nah, ini duduknya sudah 4-4, jadi satu meja 4, satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus kelompok 4. Bisa? Paham sampai sini? Kelompok 1, Bu Lulu akan membagikan sebuah tugas. Oh, kita waktunya bermain dulu biar seger dulu sebelum ngerjain tugas. Yuk, semuanya berdiri. Semuanya berdiri, siap bermain? Kita akan bermain lampu merah. Main apa? Lampu merah. Konsentrasi ya. Kalau Bu Lulu bilang merah, tangannya ke atas semuanya. Kalau Bu Lulu bilang kuning, tangannya di bawah. Kalau Bu Lulu bilang hijau, tangannya di bawah. Di bawah banget. Atas, tengah, kemudian bawah. Bisa? Semuanya bisa? Belum minta kuning. Kuning di mana? Tengah. Mas Ano tidak konsentrasi. Kita ulang lagi. Hijau. Merah. Kuning. Hijau. Kuning. Sudah selesai. Mari kita duduk. Bu Lulu akan membagikan, dikerjakan secara bersama-sama, satu kelompok. Bu Lulu bagikan dulu. Setelah itu Bu Lulu baru akan menjelaskan kalau sudah selesai membagikan ya. Kemarin Bu Lulu sudah meminta anak-anak untuk membawa gunting dan lem. Silahkan dikeluarkan gunting dan lemnya.
dapat semuanya? Ada 3 lembar kertas yang Bu Lulu bagikan pada setiap kelompoknya. Dicek lembar pertama. Ada hak anak di rumah. Sudah? Yang kedua ada kewajiban anak di rumah. Kalian harus mengisikan nama kalian dan anggota kelompok kalian. Ada 4, ya toh? Ada 4 baris, terus jangan lupa ditulis kelasnya. Nah, setelah itu kertas yang ketiga ada gambar-gambarnya. Gambar-gambar ini kalian gunting menggunakan gunting yang sudah kalian bawa. Nah, terus setelah itu ditempelkan ke kertas yang hak dan kewajiban. Gambar tersebut termasuk hak atau kewajiban. Paham? Ditempelnya di mana, Bu? Nih. Di sini ada tempatnya, ada tempatnya, ada tempatnya, ada tempatnya. Semua ada tempatnya. Setelah ditempel, dikasih keterangan. Kalau tidak dikasih keterangan tidak akan tahu itu gambarnya ceritanya lagi ngapain, ya toh? Setelah ditempel ditulis gambarnya sedang apa, diceritakan di sini. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan dikerjakan bersama-sama. Bisa? Nah, dibagi 2, pinter. Nih, ditulis. Siapa mau menulis, Mbak? Nah, ada yang gunting, ada yang ngasih tulisan, ada yang menempel. Dibagi-bagi sini. Ada yang sini, ada yang menulis. Yo, Mas Anu menulis nama anggotanya, terus kelasnya. Mas Syaki ngapa ini? Oh, gunting. Bentar, lagi dibantu Mbak Nabila. Guntingnya mana, Mas Saki? Dikasih, Mbak. Dibagi biar cepet. Bisa? Dibagi-bagi langsung. Pinter. Ada yang mengalami kesulitan? Bentar, sabar, lagi dipotongin ya. Oh, ada yang nulis, ada yang gunting. Nih lemnya yang nempelin. Nih lagi nih.
Hati-hati, awas terkena guntingnya, pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru. Pelan-pelan saja. Bisa? Tinggal ditulisin, kasih keterangan. Sedang apa ini? Jangan lupa sampahnya dikumpulkan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Boleh. Ya, tuh tempat sama di sini. Sudah? Udah. Dikit lagi. Ini sudah? Udah cukup. Nah, udah pinter. Udah. Nah, udah. Udah selesai semuanya? Sudah selesai? Mari kelompoknya Mbak Arba, ayo berdiri semuanya. Dibacakan
yang kewajiban. Di depan yuk, ke depan sini semuanya. Yang kewajiban saja. Yuk. Dibacakan, kewajiban anak di rumah ada apa saja itu? Mengerjakan PR, menata tempat tidur, mandi sendiri, membantu memasak. Ya, terima kasih. Setelah itu, ada lagi yang mau maju? Siapa lagi? Yuk, kelompok 4 ya ini. Yuk, kelompok 4 yang hak, coba dibacakan. Iya, hak. Hak mendapatkan waktu bermain, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak mendapatkan pakaian yang layak, hak mendapatkan makanan bergizi. Ya, pinter semuanya. Mari dikumpulkan semuanya tugasnya. Yang kanan kewajiban, yang kiri hak. Yang kanan kewajiban, yang kiri hak. Sudah, mantap. Sudah. Ya, semuanya sudah hebat. Benar semuanya. Hak di rumah ada hak mendapatkan waktu bermain. Siapa yang sudah mendapatkan waktu bermain? Terus ada hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan makanan bergizi. Iya, hak mendapatkan pakaian yang layak. Semuanya sudah dapat ya? Jawabannya sudah benar semuanya. Terus kewajiban anak di rumah. Kewajiban anak di rumah, kewajiban belajar. Siapa yang nggak pernah belajar? Semuanya belajar di rumah? Pinter-pinter. Kewajiban membersihkan tempat tidur. Siapa yang sudah membersihkan tempat tidur? Kewajiban mandi sendiri. Siapa yang masih dimandiin? Wah, masih dimandiin. Belum melaksanakan kewajiban. Besok belajar mandi sendiri ya. Terus ada kewajiban membantu orang tua. Siapa yang belum pernah membantu orang tua? Gak pernah membantu? Wah, kenapa? Sudah orang tuanya sudah pinter semuanya sendiri, tetap harus dibantu. Habis makan cuci piring sendiri. Kalau bajunya kotor dimasukkan kemana? Mesin cuci. Pinter semuanya, tugasnya sudah benar semua, bagus-bagus, rapi-rapi semuanya. Nah, selanjutnya ada tugas individu. Perhatikan cara mengerjakannya. Di lembar yang akan Bu Lulu bagikan ada sebuah gambar. Kalian amati dan perhatikan gambar tersebut sebelum mengerjakan soal yang ada di bawahnya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Menjawabnya di garis-garis kolom yang sudah Bu Lulu siapkan. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan mulai dikerjakan untuk yang sudah mendapatkan soalnya. Silahkan boleh dikerjakan. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Yang penting bisa dibaca.
Nomor 3, tuliskan 3 manfaat dari kegiatan tersebut ya. Kegiatan di atas. Jangan lupa ada 3. Dipegang masing-masing saja. Pinter. Bisa Mas Syaki? Jangan lupa manfaatnya ada. Disebutkan 3. Kalau tidak cukup boleh di bawahnya, boleh. Di bawahnya boleh. Di sampingnya juga boleh, atau di baliknya juga boleh. Jangan lupa namanya, nanti tertukar sama punya teman. Udah dicek? Udah dicek namanya, kelasnya, jawabannya? Coba kita cocokkan bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama. Nomor 1, siapa yang pengen membaca nomor 1? Ada yang mau baca nomor 1? Siapa? Mbak Arba mau? Ya, ayo. Kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa di atas? Lagi apa itu? Mengepel. Ada yang berbeda jawabannya? Apa? Membersihkan ruang kamar, punya Mas Lintang. Boleh. Ada yang beda lagi? Mengepel, benar semuanya. Mengepel boleh, membersihkan ruang kamar boleh. Nomor 2. Siapa mau membaca nomor 2? Yuk, Mas Ano, boleh. Apakah kegiatan di atas termasuk melaksanakan hak ataukah kewajiban-kewajiban?
Apakah kegiatan di atas termasuk pelaksanaan hak atau kewajiban? Apa? Kewajiban. Terima kasih Mas Ano. Apa itu kewajiban? Kewajiban apa? Tadi kewajiban apa? Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, nomor 3. Jawabannya mesti beragam ya. Bu Lulu yang membaca ya. Tuliskan 3 manfaat dari kegiatan di atas. 3 manfaat dari kegiatan di atas. Apa saja? Bersih. Apa? Tidak ada kuman, bersih. Terus? Terasa nyaman. Benar semuanya. Sudah? Nomor 1 sampai nomor 3 sudah kita bahas semuanya. Yuk dikumpulkan, nanti Bu Lulu nilai. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Ada yang ketinggalan? Tidak. Sebelum kita kegiatan selanjutnya, sudah pusing ya mengerjakan soal ya? Kita bermain lagi. Oh, tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Tepuk 2. Tepuk 3. Yuk. Kalau tepuk barusan sambil duduk. Coba kalau kita sambil berdiri. Wah, Mas Lintang pusing. Kalau Bu Lulu menyebutkan mata, berarti tepuk mata ada berapa? 2. Kalau Bu Lulu menyebutkan mobil, berarti tepuk 4. Kalau Bu Lulu menyebutkan mulut, berarti tepuk 1. Kalau Bu Lulu menyebutkan kelas, berarti tepuk 3. Bisa? Mulut 1, mata 2, kelas 3, mobil 4. Yuk. Mulut, mata, kelas, mobil, mata, kelas, mulut. Tepuk semangat. Silahkan duduk semuanya. Sudah fresh? Sudah. Kita tadi mengerjakan tugas kelompok, menggunting-gunting, menempelkan hak dan kewajiban ya. Terus yang kedua tadi kita mengerjakan tugas individu mengenai anak yang sedang mengepel. Hari ini kita belajar hak dan hak dan kewajiban di mana? Rumah. Di rumah. Apa saja kewajiban di rumah? Mengepel, boleh. Menyapu, mencuci piring, terus menyapu halaman. Apa lagi? Membersihkan tempat tidur. Menyirami tanaman bagi yang punya tanaman ya. Kalau mandi sendiri, kewajiban apa hak? Kewajiban. Kalau orang tua sayang terhadap anak, itu apa? Hak. Orang tua masak makanan yang bergizi? Hak. Orang tua membelikan pakaian? Hak. Banyak sekali hak dan kewajiban yang sudah sering kita lakukan.
kita sudah mau selesai ya belajarnya ya. Sebelum selesai, coba kita tepuk pramuka. Gimana? Kok nggak bisa? Yuk saat kita ulangi, tepuk pramuka. Ya nggak bisa, mesti nggak pernah ikut ya. Gimana kita pembelajaran hari ini, gimana rasanya? Senang? Seru nggak? Seru. Sudah paham belum? Sudah. Beneran sudah paham? Sudah. Senang? Senang. Ada yang belum dipahami? Tidak. Bisa semuanya? Bisa. Coba Bu Lulu tes satu-satu. Ya Bu Lulu kasih waktu 3 menit untuk membaca lagi materinya. Coba dibaca lagi materinya. Tiga menit, terus nanti Bu Lulu akan bertanya kepada kalian satu-satu. Kalau belum paham, silahkan boleh bertanya. Iya, yang tadi di catatan. Coba dibuka lagi bukunya. Sudah? Sudah. Coba Bu Lulu akan bertanya. Bu Lulu akan menunjuk salah satu siswa untuk menjawab ya. Pertanyaan dari Bu Lulu. Apa itu kewajiban? Oh, Mas Anu mau jawab. Apa Mas Anu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Kata Mas Anu, sesuatu yang harus kita lakukan. Bener apa salah? Benar. Pinter, bagus. Sesuatu yang harus kita lakukan. Dengan melaksanakan hak. Tadi apa kita? Nih. Dengan melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Terus rumah juga menjadi nyaman. Kalau tadi katanya, kata Bu Lulu, kalau kita melakukan kewajiban mendapatkan hak. Apa itu hak? Apa Mbak Nabila? Segala sesuatu yang kita dapatkan, kata Mbak Nabila. Benar apa salah? Benar. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak kita. Nah, contohnya menyebutkan satu-satu ya. Anak yang Bu Lulu tunjuk menyebutkan satu contoh kewajiban dulu.
Sebelum kita mendapatkan hak, kita akan kewajiban dulu. Yang pertama, Mbak Arba, apa? Kita harus melakukan apa? Kewajiban merapikan tempat tidur. Benar. Terus Mas Davin, apa lagi Mas? Kewajiban merapikan tempat tidur lagi. Boleh. Ada lagi ya Mbak Mesya. Apa Mbak Mesya? Apa? Masuk pukul jam 7. Apakah masuk pukul jam 7 adalah kewajiban? Tidak. Masuk pukul jam 7 tadi termasuk ke dalam aturan. Apalagi kewajiban Mbak? Apa kewajiban? Mencuci piring di rumah. Benar. Coba sekarang hak. Contohnya hak. Ada apa saja ya? Apa Mas? Hak mendapatkan kasih sayang orang tua. Benar. Apalagi Mas Gilang? Hak mendapatkan makanan bergizi. Benar sekali. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban, serta hak dan kewajiban anak di rumah. Hak dan kewajiban anak, hak adalah segala sesuatu yang wajib atau bisa didapatkan oleh anak. Terus kewajiban adalah segala sesuatu yang apa? Harus dilakukan oleh anak-anak. Nah, contohnya ada banyak sekali ketika di rumah dan di sekolah. Ketika di rumah, contohnya banyak sekali kewajiban dan hak. Untuk kewajiban, mandi sendiri. Terus, apalagi? Membersihkan tempat tidur, belajar, menjaga nama baik keluarga. Nah, yang hak mendapatkan kasih sayang, terus mendapatkan pakaian yang layak. Setelah itu apa lagi? Makanan bergizi. Hak mendapatkan perlindungan. Paham semuanya? Mas Ano belum puas bermainnya, tangannya masih bermain-main seperti ini. Coba kita main lagi kayak tadi ya, lampu merah, semuanya berdiri. Kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah. Tepuk semangat. Sudah belajar, sudah bermain, sudah mengerjakan tugas. Mari kita nyanyi lagi. Mau nyanyi lagu apa? Apa? Bangun Pemudi-Pemuda. Boleh. Mau berdiri apa mau duduk? Siapa yang mau berdiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang mau duduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama-sama 8 ya. Sudah duduk semuanya saja. Nyanyi dimulai pada hitungan ketiga. Sah? 1. Belum pada siap semuanya. Siap dulu. 1, 2, 3. Bangun Pemudi, bangun.
muda Indonesia, tangan pejumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap dosa, menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Barusan lagu nasional ya. Satu kali lagi lagu daerah. Tadi kalian yang milih, sekarang dulu yang milih ya. Gundul-gundul pacul, boleh? Boleh. Dimulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul nglimpah sekane dadi salatar, wakul nglimpah sekane dadi salatar. Tepuk tangan untuk kelas 3. Wah, sudah nyanyi. Sekarang Bululu mau bertanya. Kalau tadi Bululu nanya, happy nggak, seneng nggak pelajaran hari ini? Nah, sekarang Bululu tanya. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Bermain, kata Mas Lintang. Apa lagi? Belajar, apa lagi? Nonton film. Oh, tadi nonton film apa saja ya? Nusa Rara, terus? Miss Imas. Nonton filmnya tapi ada pelajarannya ya? Pelajaran apa? Hak dan kewajiban. Pinter sekali. Terus apa lagi yang disukai dari pembelajaran hari ini? Mainnya, gunting-guntingnya seneng nggak? Kalau udah seneng belajarnya, seneng mainnya, seneng nonton filmnya, materinya, pelajarannya seneng nggak? Ada yang nggak seneng? Kalau seneng berarti sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan dari materi pembelajaran hari ini? Bisa semuanya? Paham semua? Belajar hak dan kewajiban. Terus selain itu kita juga belajar hak dan kewajiban. Di mana? Di rumah. Materinya sudah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, coba kalian buka buku LKS kalian masing-masing. Kalau tadi kita belajar hak dan kewajiban di rumah, maka besok kita akan belajar apa kira-kira? Aturan sudah kemarin toh. Hak dan kewajiban di sekolah. Pinter. Ada di halaman 41. Ada di halaman berapa? 41. Silahkan nanti di rumah anak-anak membaca materi hak dan kewajiban di sekolah. Dipelajari, dibaca, agar pada pertemuan selanjutnya kita bisa belajar bersama anak-anak sudah siap sama materinya. Ya, sudah siap materinya? Sudah siap bukunya. Nah, sudah selesai. Mari
kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, pagi hari ini dengan berdoa. Siapa mungkin berdoa? Oh, ya boleh ya Mbak, sini Mbak Zara. Mari teman-teman kita mengakhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna wa arina batila batila warzuqna amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Zara. Bentar kecantol dulu. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Kak, karena hari ini kita sudah belajar dengan baik. Silakan berkemas-kemas. Dulu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.